Ya, yang di rumah juga shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk WL, Singers, dan pelayan Tuhan yang sudah melayani kita malam ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, saya diberikan judul adalah memasuki musim yang baru. Ya, di kondisi yang ada selama 2 tahun ini kita sudah merasakan apa yang terjadi dengan kondisi Komsel maupun ibadah-ibadah yang ada. Kita mengalami perubahan demi perubahan yang biasanya kita kumpul bersama-sama, tetapi mulai kita ada ibadah-ibadah online, ada konsel-konsel online. Ya, malam ini juga istilahnya apa? Hybrid ya. Sementara ada di gereja, juga sementara ada yang di rumah yang ada. Nah, COVID ini memang mengubah semua kebiasaan-kebiasaan yang ada. Jadi kebiasaan ini ya kita harus nikmati, kita harus mengikuti, kita harus mengupayakan supaya kita bisa nyaman dengan melakukan semua aktivitas yang ada ya. Kita terpaksa waktu yang lalu mungkin kita banyak di rumah ya dengan kondisi yang ada, tetapi saya mendorong kita semua yang sudah bisa beribadah tidak lagi hanya di rumah, tetapi kita menikmati apa yang kita bisa lakukan di dalam rumah Tuhan. Karena saya percaya di rumah Tuhan kita bisa lebih serius, lebih kusuk, lebih nyaman ketemu dengan Tuhan. Kalau di rumah ada banyak gangguan, sementara kita mau kusuk untuk beribadah dengan Tuhan, ternyata ada telepon masuk, ada anak nangis, ada makanan lewat dan macam-macam, sehingga kita tidak bisa kusuk. Nah, ini adalah hal-hal yang kita alami di dalam kondisi yang ada, dan ada yang berbicara mungkin kebiasaan ini tidak 100% nantinya kembali kepada posisi normal. Seperti waktu yang lalu kita bisa kumpul bersama-sama. Kemungkinan diperkirakan ada kondisi sekitar 80% kembali posisi normal, 20%-nya kembali seperti apa yang kita lakukan, ada online yang ada. Bahkan 5 tahun, 10 tahun ke depan, saat ini banyak yang berbicara mengenai sebuah hal yang mungkin tidak banyak orang-orang usia lanjut mengerti, namanya sebuah istilah metaverse gitu ya. Untuk anak-anak muda ini sebuah hal yang cukup dimengerti, tetapi mungkin sebagian orang tidak paham. Nah, saya coba memutarkan sebuah video di mana ini yang kemungkinan terjadi. Jadi kita ke depan ada hal-hal yang baru yang mungkin kita tidak paham saat ini, tetapi mungkin satu waktu kita akan menggunakannya. Silakan tim multimedia bisa menyetelnya. Lo harus lihat pengalaman gila gue bergereja di Metaverse. Ini Ica, gue dan Ica lagi selfie sebelum masuk ke portal gereja di Metaverse. Dan gerejanya rame juga loh, lihat ada 65 orang lagi dalam gerejanya. Pendetanya sih nggak masuk ke dalam dunia VR-nya, tapi pengunjung dari belahan dunia manapun bisa langsung join ke dunia Metaverse ini dan bergereja bareng dengan yang lain. Bahkan gue dan Ica harus diem-diem, nggak boleh terlalu berisik, bahkan bisik-bisik aja kalau ngomong, karena suara kita beneran kedengeran ke semua orang juga. Seperti yang kalian bisa lihat, Metaverse bukan cuma buat have fun, haha hihi gaming doang. Setelah bergereja, gue dan Ica pun networking di lobby untuk berkenalan dengan tamu-tamu lainnya juga. Menurut kalian gimana guys? Masa depan terlihat seru atau menyeramkan? Jangan lupa follow untuk konten lainnya. Lihat pengalaman gila gue. Ya, itu sebuah hal yang mungkin saat ini aneh buat kita, tetapi 5-10 tahun yang akan datang, gereja-gereja mungkin akan ada di sana. Meskipun saya percaya bahwa pertemuan yang seperti ini, pertemuan yang hangat adalah sebuah hal yang baik, yang menyenangkan buat kita. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat apa yang terjadi dari kisah para rasul, di mana mereka, orang jemaat-jemaat yang ada itu memasuki musim-musim di dalam kehidupan mereka. Ya, kalau kita lihat dimulai dari kisah para rasul 42, di sana dikatakan ketika Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya, rasul-rasul ketika itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada banyak orang yang takjub dengan hal itu, dan sehingga ketika itu mereka pada akhirnya bertanya apa yang mereka harus lakukan, dan waktu itu Petrus berbicara dan dikatakan 3.000 orang bertobat. Dan kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, bertekun tiap-tiap hari di bait Allah, dan kemudian memecahkan roti bergantian di rumah masing-masing, ada pertemuan di rumah, dan mereka disukai oleh banyak orang. Ini kondisi yang ada ketika Tuhan melawat, Roh Kudus melawat, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tapi kemudian setelah banyak orang yang makin tertarik dan mereka menjadi murid Kristus, dikatakan murid-murid bertambah banyak, musimnya berubah,
Ternyata apa? Timbul sungut-sungut, orang-orang mulai ngomel. Karena ada pembagian kepada janda-janda orang Yahudi berbahasa Yunani, ada yang diabaikan. Ya, jumlahnya makin banyak, pelayannya mungkin banyak, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para rasul. Sehingga para rasul memilih beberapa orang untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Supaya rasul-rasul bisa fokus kepada doa, kepada firman. Kemudian musimnya berubah lagi. Ketika banyak orang bertambah-tambah, akhirnya ada banyak orang Yahudi yang tidak suka. Ya, salah satunya Stefanus dibunuh karena dia mempertahankan imannya. Dia bercerita tentang Yesus yang mati dan dibangkitkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Timbullah dikatakan aniaya. Orang-orang banyak tersebar kemana-mana. Musimnya berubah terus. Sampai pada akhirnya di Kisah Rasul 9 ayat 31, ketika Saulus ditangkap oleh Tuhan, dia bertobat dan mulailah waktu itu mulai tenang. Dikatakan beberapa waktu jemaat hidup damai dan jumlah murid bertambah karena pertolongan Roh Kudus. Lihat ya, musimnya berubah seperti kondisi saat ini. Waktu dulu kita bisa dengan nyaman bisa ketemu orang beribadah bersama-sama, tapi ada perubahan-perubahan yang harus kita lewati. Tetapi nanti kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan memasuki musim yang baru ini. Yang pertama saya mengajak kita merenungkan hal ini. Yang pertama bahwa kita orang-orang percaya, kita harus tetap terus memiliki kehidupan yang berkarakter Kristus. Murid-murid waktu yang lalu dikatakan ketika mereka kenal Kristus, mereka ada di dalam persekutuan, di dalam pengajaran, dan mereka setia memecahkan roti, berdoa, dan akhirnya apa dikatakan? Mereka disukai semua orang. Saya berdoa supaya kita yang ada di Komsel, ada di baik yang di sini maupun yang di rumah, kita semua adalah orang-orang yang disukai oleh sesama kita. Amin. Karena apa? Ada perubahan karakter Kristus ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Karakter lama mati, karakter Kristus itu tumbuh ya. Kalau misalnya ada gesekan-gesekan di dalam Komsel ya biasa saja. Enggak usah berhenti Komsel, keluar dari Komsel, terus pindah Komsel lain atau bahkan mundur daripada Komsel. Karena itu adalah hal yang wajar yang terjadi ketika kita berkumpul. Ada sesuatu yang mungkin berbeda, tetapi biarlah karakter Kristus itu tumbuh terus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajar kita demikian, bahwa tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah yang harus terjadi. Pikiran roh kita harus diperbarui. Manusia lama, kehidupan lama, keinginan yang lama harus dibarui. Manusia lama mati dan digantikan dengan manusia baru yang diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan. Anggota-anggota Komsel, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, biarlah kita tetap memiliki karakter Kristus yang terus dibaharui sampai pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Ya, pandemi ini kiranya membawa kita makin dekat sama Tuhan, makin erat persekutuan dengan Tuhan. Bukan makin jauh, karakter kita makin diasah untuk saling memperhatikan, masih bisa saling mengasihi. Ingat salah satu tujuan di dalam Komsel adalah tempat di mana kita bisa menyatakan kasih persaudaraan. Kalau kondisi-kondisi tertentu mungkin kita bisa memotivasi, bisa mendoakan, bisa mendukung, ya bisa menolong. Ya, kalaupun ada masalah-masalah yang terjadi, selesaikan. Karena kita satu di dalam Kristus. Amin. Kita satu di dalam Kristus ya. Harusnya terjadi perubahan yang terus-menerus yang membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Hal yang kedua, musim bisa berganti, tetapi hal yang kedua biarlah kita terus memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Kristus.
Hati ini terus ada, Tuhan datang, Yesus datang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Saya dan kita semua berdosa dan Yesus datang menebus dosa kita. Bukan hanya komsel-komsel, hanya kasih nasi bungkus, bukan hanya itu saja. Itu hal yang baik, uang ya baik kita berikan hal jasmani. Tapi tugas kita juga memberikan kabar keselamatan, kabar baik kepada orang. Itu dimulai dengan hati yang berbelas kasihan. Karena belas kasihan kita memang harus menyatakan perhatian kepada sesama kita, tapi Injil tetap harus dinyatakan. Saya mengatakan bahwa kasih harus dinyatakan, Injil harus diberitakan. Katakan bersama-sama yang di sini dan di rumah, 1, 2, 3, kasih harus dinyatakan, Injil harus diberitakan. Sekali lagi, kasih harus dinyatakan, Injil harus diberitakan. Biarlah ini menjadi sebuah dasar di dalam pertemuan kita sebagai orang percaya, di dalam kehidupan sehari-hari, kasih harus dinyatakan. Lihat dari musim yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, dikatakan mereka waktu itu bertobat karena apa? Rasul-rasul berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Karena belas kasihan, karena perintah Yesus. Maka Petrus menyampaikan keselamatan. Mereka diselamatkan, 3.000 orang bertobat. Dan kemudian apa? Lanjut ketika terjadi satu kali Petrus dan si Yohanes datang ke bait Allah, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan akhirnya banyak orang bertobat, berkumpul. Tetapi ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala tidak suka hal itu. Dan mereka mengancam supaya tidak bicara tentang Tuhan. Dan ketika mereka disesah, mereka dihukum dan akhirnya dilepaskan. Ketika Yohanes dan Petrus kembali ke tempatnya, ke orang-orang yang berkumpul bersama-sama, mereka diceritain tentang kondisi yang ada. Dan lihatlah doa mereka, ya, berikan kepada hamba-hamba ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Banyak orang mungkin atau kita sendiri kalau kita ada masalah, apa yang kita doakan? Tuhan tolong aku, Tuhan biarlah aku lepas dari masalah ini, Tuhan jauhkan aku dari masalah. Tapi lihatlah doa daripada hati yang berbelas kasihan. Mereka berdoa, berikan kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Apakah itu ada di dalam hati kita? Atau hanya kita sekedar tahu itu sebuah firman Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukannya. Dan musimnya kembali terus, ya berjalan lagi. Dikatakan bahwa pada akhirnya ketika Stefanus mati dan orang-orang mengalami penderitaan, lihatlah mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria, itu sambil memberitakan Injil. Lihat, belas kasihannya mereka, bukan hanya sekedar memberikan hal jasmani, tetapi mereka menyatakan kabar baik tentang keselamatan. Meskipun diri mereka sendiri menderita, mereka dianiaya, mereka mengalami ancaman, tapi lihatlah hati yang berbelas kasihan. Mereka terus memberitakan Injil. Ya, tantangan saat ini, ya, internet yang mungkin tidak semua orang memiliki, teknologi, ada sebagian yang gagap teknologi, pandemi yang ada, jangan membuat komsel-komsel tutup. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Ya, komsel jangan tutup. Ada saja masalah, komsel jangan tutup. PKS jangan libur lama-lama. Kasihan itu anggota-anggotanya yang mau komsel. Ya, PKS-PKS-nya meliburkan diri, ya. PKS yang merasa tidak mampu, ya, cari teman, cari anggota untuk mendukung komsel itu supaya jalan. Beri tugas, tanggung jawab, ya. PKS, penilik wilayah, jangan putus asa, lakukan dengan setia apa yang sudah dipercayakan Tuhan di dalam tangan kita. Jemaat yang ada, anggota yang ada itu, biarlah kita layani mereka. Pada kesempatan yang ada, setahun 2 tahun ini, kami membangun
anak-anak muda yang sudah kerja dewasa muda, ya mereka tidak bisa kumpul ya bersama dengan kami, tetapi melewat Zoom yang ada kita bisa kumpul, bahkan orang dari Banjarsari bisa kumpul. Kesempatan yang baik yang kita bisa lakukan. Komsel Ciamis ya dilayani dengan Zoom yang rutin bisa dilakukan. Jadi meskipun ada tantangan, belas kasihan itulah yang mendorong kita. Komsel-komsel tetap jalan, ibadah-ibadah tetap jalan, cerita tentang Tuhan tetap jalan. Biarlah hati kita dijamah oleh Tuhan malam ini semua. Amin. Orang percaya mari bangun terus ya supaya kita punya belas kasihan, mengatasi rasa takut, belas kasihan, mengatasi segala tantangan yang ada, kendala-kendala yang ada. Komsel tahun ini mari kita bangkit semua. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan yang ketiga, ya, baiklah kita punya hati yang terus mengembalakan seperti Kristus. Hati yang mengasihi. Ada di komsel itu ada ketemu dengan orang-orang yang mungkin orang-orang yang sulit, orang-orang yang enggak gampang ngomongnya kadang-kadang pedas bisa terjadi. Ada orang-orang yang mungkin sudah tahu firman Tuhan tapi melanggar firman Tuhan, ada yang tidak setia, ada yang suka firman Tuhan, ada yang suka dengan firman Tuhan, kumpul bersama ada, dan banyak macam yang ada. Tetapi kita pemimpin komsel maupun anggota komsel yang ada, mari punya hati yang mengembalakan. Ya, lihat contoh Petrus yang mengkhianati Yesus. Dia murid yang sudah 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Tetapi satu kali dia mengkhianati, dia berkata, aku tidak kenal Yesus. Ya, sampai akhirnya dia mendengar bunyi ayam berkokok, akhirnya dia menyesal karena sudah mengkhianati gurunya. Tetapi lihatlah, Yesus tidak membuang si Petrus. Yesus menasihati dia, menguatkan dia, mengarahkan dia. Pertanyaan yang diajukan, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dikatakan firman Tuhan, dia ditanya 3 kali. Satu hal yang lembut yang disampaikan. Tetapi Yesus tidak pernah membuang si Petrus. Apakah ada orang-orang yang di sekitar kita, yang anggota kita yang sulit? Ya, saya berdoa supaya kita tidak membuang mereka. Doakan mereka, ajak mereka lagi, dukung mereka. Sambil kita cari yang lain supaya semuanya digembalakan dengan baik. Firman Tuhan mengajar kita, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu ada berkatnya ketika kita mengembalakan. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Itu satu hal yang kita perlu miliki bersama-sama. Musim bisa saja berubah. Cara kita komsel bisa saja berubah. Kebiasaannya berubah. Tantangannya macam-macam. Tetapi saya mau katakan, biarlah kita tetap mencintai Tuhan. Kerinduan akan Tuhan jangan pernah berubah. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Ya. Dan yang kedua saya berkata bahwa belas kasihan terhadap sesama kita jangan pernah berubah, karena banyak orang membutuhkan Tuhan dan Tuhan mau pakai kita semua. Kiranya Tuhan memberkati komsel-komsel yang ada, Tuhan memberkati PKS-PKS yang ada, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus dipermuliakan.